Muhammad Teyuni, dia CAPD Fighter yang sudah memasuki tahun ke 12 itu ya. 5 awal. 2005 awal berarti 14 tahun jalan 15 ya? nah jam 15 gitu. Nah, Umi ini udah darah 14 tahun. Ini udah CAPD udah 3 bulan ya. Nah, apa berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Mengegas, menyebalkan, cerewet, dan gordes. Persepit tembus. Ya, di episode kali ini saya berhasil mewawancarai seorang CAPD Fighter semuda. Dia masih berumur 10 tahun ya? 19 tahun dia masih 19. Balik. Sebenarnya 26 dua genap. Nah, ini dia 26 Agung Nurjaman. Itu saya konfirmasi dulu dong nama. Iya betul. jelas. Ya, namanya Agung Nurjaman. CAPD dari kapan? 2017 Berarti 4 tahun yang 4 lalu. tahunan ya. Jadi Agung ini Agung Dede Nurjaman. Biasa saya panggil Rocky. Agung Dede Nurjaman ini sudah 4 tahun dengan CAPD. Tapi tidak puasa ya gue? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak, karena Soalnya baru kurang dirawat 5 hari. nah itu dia yang saya mau saya tanyakan. Seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, masing-masing orang kestabilannya berbeda-beda. Ada yang bisa puasa, ada yang tidak. Ini Agung salah satu yang tidak puasa. Nah, kebetulan baru dirawat ya Agung ya? Iya, 5 hari ya Agung? di Habibi. Ya, nah, ini selama 4 tahun sebelum ngomongin soal dirawat, Agung selama 5 hari di Habibi tersebut, apa aja nih, singkat aja Gung, awalnya dari apa? Maksudnya Bisa GGK? oh dari hipertensi. Komplikasi hipertensi ya? Iya, mungkin kalau nyalahin minuman sih ya Minuman? nggak bisa sih, soalnya jam terbang padat jadi Jam kurang terbang. istirahat gitu. Kebetulan ini Agung ini foto model Agung ya? Jadi kebanyakan minuman berenergi kalau itu? Bisa sih, soalnya penyebab hipertensi paling tinggi. Oh, siap. Terus lanjut. karena hipertensi, karena minuman tersebut hipertensinya terlalu tinggi, tidak terkendali, terus larinya ke GGK gitu. Iya. Singkatnya seperti itu lah ya. Awal yang dirasa sih kayaknya masuk angin kayaknya. Kayak masuk angin gitu ya memang. Pas udah lari ke rumah sakit ya Ternyata diponis. sama cuci darah berarti. Iya. Iya. Nah, itu singkatnya Agung cuci darah, terus akhirnya sudah CAPD sekarang gitu ya. Nah, bisa diceritakan, berbagikan waktu pas kemarin dirawat selama 5 hari, ternyata apa diagnosa dokter? Pertama sih lari ke IGD karena keluhan sesek ya. Sesak. Iya. Takutnya kan di musim sekarang kan. Iya, pandemi. Iya, pandemi. Takutnya itu kan. Ternyata pas di cek lab di sana kalium tinggi. Iya. Yang menyebabkan sesak gitu. Iya. Ya, jadi buat teman-teman baik yang CAPD atau yang AD, indikasi kalium tinggi dan rendah itu sama emangnya? Kalau rendah sesak, tinggi sesak juga.
setelah itu ternyata kalium tinggi nih terus. Ya memang yang CAPD itu memang harus banyak makan makanan yang tinggi kalium. Kenapa? Karena memang cairan yang kita gunakan itu menyedot kalium banyak. Mungkin Agung tidak terkendali emangnya konsumsi kaliumnya. Apa gimana Bang? Kalau hasil lab kan sudah menunjukkan pasti kaliumnya nyampe ke 5,9. Normalnya tuh Iya. 3 emang. Iya, 3 sampai 4 berapa gitu, koma berapa. Terus kan yang ditakutkan sama perawat di sana kan selain dari sesak dari kalium, takutnya juga dari si COVID itu, makanya dirawat sambil diisolasi sampai 5 hari. Karena gejala si COVID itu sama ya. Terus setelah ketahuan tinggi kalium dan setelah diisolasi ketahuan nih tinggi kalium, COVID-nya negatif. Nah terus ya udah dirapid 2 kali, ya hasilnya negatif. Terus udah 5 hari. Tindakan untuk menurunkan kaliumnya gimana Bang? Ingat nggak? Dikasih obat apa katanya, antibiotik aja gitu sambil dirawat. Oh jadi dirawat dikasih obat antibiotik mungkin ya. Terus akhirnya turun sendiri emang. Iya. Sekarang udah berapa? Nggak ada tindakan seperti hemodialisa, nggak ada, cuma dirawat di sana aja sambil diisolasi ya. Suruh ganti cairan Bang? Iya. Ganti cairannya nambah nggak gitu? Oh enggak, Tetap aja Bang? ya normal. Tapi sesak juga mulai berkurang. Saya pikir karena untuk menurunkan kalium jadi durasi ganti cairannya ditambah. Enggak. Oh enggak. Masih cuma dimasukin, disuntik obat apa aja gitu ya, hampir sehari 2 kali gitu disuntik. Gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin gejalanya sama seperti Agung, yang CAPD, sesak gitu ya, tiba-tiba langsung aja ke IGD, jangan lama-lama, apalagi lagi gini terus kita komorbid ya Agung. Hampir bulan ini hampir 3 kali ke IGD keluhan karena sesak. Ini yang sesak pertama karena kalium. Enggak. Haberna juga gejalanya sama sesak. Terus yang kedua sama, pertama kan cek dulu di puskesmas dekat rumah. Terus hasilnya emang di bawah 8 HB-nya 7, berapa gitu. Lari lagi ke IGD. Di sana juga nggak ada tindakan apa-apa, soalnya dicek di sana 8 pas. Hari lagi. Yang ketiga ternyata kalium tinggi. Yang ketiga kalium tinggi. Nah jadi haberna juga sesak juga ya. Gitu. Terus akhirnya tapi sekarang udah normal ya? Alhamdulillah masih kelihatan sehat. Ini buktinya Agung dari Jatinangor 20 km dari rumah 10 km lah dari rumah saya bisa mengendarai motor sendirian. Itu kenapa? Mungkin karena semangat emang. Ya. Semangat hidup yang tinggi. Apa yang menjadi rahasia Anda walau baru berapa hari? Seminggu ke belakang ya? Iya. Seminggu ke belakang dirawat terus sekarang sudah ngindar gitu. Ngindar apa ya? Naik motor jauh. Saya pikir anak Bang lagi nggak stabil gitu. Aduh, saya sempat rada sanksi gitu. Kayaknya saya nggak bisa. Oh ternyata bisa. Apa yang membuat Anda bisa? Sebenarnya yang membuat terus semangat itu memang kalau kita berleha-leha dan terlihat seperti orang sakit tuh, orang di sekitar kita akan yang ngelihat kita teh kayak gimana, kasihan karunya, apalagi orang tua, terlebihnya mama kalau ngelihat kita ngerenungin penyakit itu ya kelihatannya kasihan ya langsung dijagakan. Iya, dijagakan, dipit-pitkan aja. Iya. Biarnya ketinggalan ku si mama gitu. Wah, cengli ya. Jadi yang mau sampaikan tuh ya, kita kalau misalnya lagi sakit tuh jangan banyak murung ya Gung. Iya, jangan justru kita harus bersemangat dan beraktivitas gitu ya Gung. Ya walaupun ya itu pun tapi dengan mengira-ngira kondisi badan ya Gung, jangan maksain ngedorong angkot. Kira-kira tuh
ngangkat galon, Angkat gitu, galon, 10 iya. gitu. Ya ini juga aku ngira-ngira kan ke sini ngeliat dulu cuaca hujan enggak, terus kondisi jalanan bagaimana gitu. Sekiranya ya apa, dia juga bisa ngira-ngira kalau misalnya tidak bisa memungkinkan ke sini, ya aku juga nggak akan ke sini ya. Iya. Iya. Apalagi cuaca sore yang mulai mendung. Betul. Kira-kira ada yang mau di-share lagi emang? Dan barangkali masih ada perempuan yang sendiri di luar sana. Nah, betul. Boleh hubungi saya ataupun Betul. Bung Pajar. Iya, betul. Ini Agung ini beliau adalah yang cucu dari cicit kakek pamannya Tepung Cakra Kembar Siam. Nah, jadi siapa ya saya yang mau daftar sama Agung? Yang ini Agung jomblo ya? Dia juga jomblo. Ya saya juga jomblo, ada. Enggak ding, saya sedang menanti seorang kekasih yang ada di jauh sana di planetarium. Aduh, planetarium. Planet Namek. Di obrolan singkat ini itu walaupun teman-teman mungkin ini teh ngobrolin apa gitu, tapi ini yang bisa saya tangkap, Agung sudah 4 tahun CAPD, terus beliau seminggu ke belakang dirawat 5 hari, kaliumnya ternyata tinggi, terus sebelumnya beliau bolak-balik ke IGD, sesak juga dengan keluhan sesak, ternyata HB-nya rendah. Nah di keluhan yang ketiga ke IGD beliau datang, kaliumnya tinggi. Nah ternyata indikasi kalium tinggi dan rendah itu sama-sama sesak gitu. Bedanya kalau misalnya dari situasi sekarang, kalau misalnya kita mengeluh sesak, kita harus melewati isolasi dulu ya, Isolasi. karena keluhan orang COVID dan GIK seputar GIK itu tidak jauh dari sesak gitu emang ya. Iya. Jadi setelah diisolasi, setelah di rapid negatif, nah baru bisa pindah ke rawat inap. Gitu. Kemudian yang Agung sudah saya simpulkan, Agung berpesan buat CAPD Factor di luar sana bahwa yang bisa membuat diri kita semangat yaitu orang sekitar dan diri sendiri. Iya. Tetap semangat. Video singkat dari saya tidak banyak, semoga menginspirasi, semoga ada ilmu yang bermanfaat. Kalau sesak cepat-cepat ke IGD, jangan menduga-duga ya. Iya, jangan menduga-duga. Oh ini jangan-jangan kalium rendah, aduh jangan kalium tinggi. Lebih baik langsung ke IGD. Benar. Misalnya aduh hanya sesak, jangan-jangan kalium rendah. Oh mendingan makan pisang wae daripada nggak makan pisang. Taunya sudah tinggi banget ya kok, taunya. Jadi lebih baik kalau sesak segala macam mendingan langsung ke IGD gitu, karena supaya kita tidak salah bertindak dan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya gitu. Oke, sampai sini saja video kali ini di CAPD Fighters. Jangan lupa komen kalau ada yang mau ditanyain. Terus nomor HP Agung ada di deskripsi Agung. Buat warga Jatinangor yang mau mencari kontak Agung, yang mau nanya-nanya soal CAPD bisa langsung kontak Agung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.